Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 23 akan membahas mengenai geologis job in mining. Merupakan fondasi utama dari disiplin ilmu kebumian yang mencangkup dan menjelaskan berbagai fenomena alam seperti lempeng tektonik, gunung api, dinamika permukaan bumi, hingga aspek kehidupan dalam perjalanan pembentukan bumi. Ilmu geologi hari ini telah berhasil menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan serta kebutuhan dalam perkembangan dunia di berbagai lini, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, pelestarian sumber daya alam yang berbasis kondisi natural dan keberlanjutan, penanganan dan mitigasi bencana alam, pembangunan infrastruktur berskala besar yang membutuhkan rekayasa kebumian, hingga perencanaan wilayah berbasis kondisi alam. Sebelum kita mulai, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Keisha Nuralia dengan NIM 10 12 23 010, ada Arya Bagas dengan NIM 10 12 23 022, Ines Mahardika dengan NIM 10 12 23 031, Aliol Akbar dengan NIM 10 12 23 043, Rizky Agung dengan NIM 10 12 23 095, dan yang terakhir ada Raihan Alvino dengan NIM 10 12 23 102. Industri pertambangan memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan sumber daya alam tidak terbarukan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan dan Sumatera seperti batu bara, emas, dan nikel memiliki potensi yang besar sesuai dengan karakteristik geologinya. Pekerjaan tambang yang tidak dilakukan dengan baik pasti akan merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sebagai seorang geologis, apa saja sih pekerjaan yang dapat kita ambil di bidang pertambangan? Oke, geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi, yang memiliki ruang lingkup luas seperti mineral dan batuan, panas bumi dan gunung api, minyak dan gas bumi, maupun struktur dan gempa bumi. Umumnya, geologi sangat penting dalam bidang pertambangan. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa geologi sangat diperlukan dalam bidang pertambangan. Peran geologi dalam bidang pertambangan yaitu untuk menemukan mineral atau logam. Para penambang harus terlebih dahulu melakukan survei ekstensif untuk mengidentifikasi wilayah eksplorasi yang potensial. Setelah deposit mineral ditemukan, ahli geologi melakukan survei lebih lanjut untuk memetakan luasnya dan memperkirakan nilai ekonominya. Informasi ini digunakan oleh para insinyur pertambangan untuk merancang dan merencanakan operasi. Ahli geologi juga memainkan peran penting dalam memantau operasi tambang secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi tanda peringatan bahaya yang akan datang, seperti jatuhnya batu atau banjir. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai 7 pekerjaan yang dapat dilakukan seorang geologi dalam bidang industri pertambangan. Untuk pekerjaan pertama yaitu sebagai admin atau seorang database geologi. Ruang lingkup kerja geologi database adalah meliputi tentang penginput semua data yang berkaitan dengan hasil dari eksplorasi untuk kemudian digunakan selanjutnya. Umumnya, sebagai seorang database geologis harus mengetahui secara umum karakteristik serta jenis data yang dibutuhkan untuk survei geologi. Untuk peran kedua yaitu adalah quality control. Seorang quality control secara garis besar memiliki kewajiban sebagai yang bertanggung jawab dalam memonitori serta melakukan pengawasan kualitas barang tambang melalui dari data forecast, awal tambang, hingga proses pengapalan. Umumnya, seorang quality control harus mampu mengontrol setiap nilai kadar bahan tambang dengan melakukan pemorkona atau sampling, dan juga harus mampu mengambil keputusan serta membuat evaluasi perkembangan kualitas barang tambang. Pekerjaan ketiga yaitu pengawas tambang. Pengawas tambang adalah orang yang ditunjuk langsung sebagai pengawas kelangsungan kegiatan pertambangan. Manajer tambang ahli geologi juga dapat bekerja sebagai manajer tambang di perusahaan pertambangan. Manajer tambang memainkan peran yang sangat penting dalam operasi tambang, karena mereka secara langsung mengawasi karyawan dengan tingkat manajemen operasi tambang.
Pekerjaan keempat yaitu HSE atau K3. Seorang ahli geologi juga dapat menjadi penjaga keselamatan dalam pertambangan karena sinkronisasi SOP keselamatan dan SOP kerja sebagai seorang ahli geologi. Pada dasarnya diperlukan dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Pekerjaan kelima yaitu Business and Development. Business and Development dapat menjadi pilihan bagi para ahli geologi yang memiliki kemampuan membangun hubungan dan komunikasi yang baik dan yang menyukai pekerjaan kantor keliling namun tidak melakukan perjalanan di lapangan. Secara umum, orang yang memegang peran ini perlu memahami gambar besar perusahaan dan aktivitas pertambangan yang terjadi di perusahaan. Pekerjaan keenam yaitu adalah seorang geologis research and modeling. Sumber daya dan pemodelan geologi berada di bawah lingkungan ahli geologi yang juga dapat disebut sebagai perencana tambang. Dalam peran ini, penting untuk menganalisis dan membuat model jumlah cadangan yang ada di area pertambangan, sekaligus mempertimbangkan cara mengoptimalkan pembentukan tambang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi insiden. Pekerjaan terakhir yang ketujuh yaitu seorang direktur teknik tambang. Direktur teknik tambang atau yang dikenal dengan KTT menduduki jabatan tertinggi dalam struktur perusahaan tambangan di lokasi dan bertanggung jawab melakukan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kali ini, kita akan membahas mengenai geologi resource and modeling. Oke, Geologi Research and Modeling berperan dalam menganalisis dan membuat model jumlah cadangan yang ada di daerah pertambangan, sekaligus mempertimbangkan cara mengoptimalkan pembukaan tambang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi insiden. Selain itu, ahli geologi harus menganalisis data geologi area penambangan dan mengubahnya menjadi model rencana tambang yang komprehensif. Dalam industri pertambangan, sangat penting untuk memperbarui data lapangan dengan cepat dan akurat untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan. Selanjutnya, ahli geologi harus mengevaluasi kemajuan pertambangan berdasarkan data geologi, cadangan, dan produksi. Selanjutnya, persyaratan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang ahli geologi dan pemodelan. Yang pertama, pengalaman terbukti sebagai ahli geologi. Yang kedua, pengalaman dengan berbagai teknik geologi seperti penambangan, pemboran, dan pemodelan numerik. Yang ketiga, pengalaman menggunakan perangkat lunak geologi, misalnya ArcGIS, Rockwave, dan alat data dan pemodelan lainnya, misalnya Adobe Illustrator, dan GoCAD. Yang keempat, keakraban dengan peraturan lingkungan. Kelima, pengetahuan yang baik tentang atribut biji, tanah, mineral, dan bahan lainnya. Keenam, kemampuan untuk menangani dan menganalisis data dan model 3 dimensi. Lalu ada pikiran analitis, kemudian lanjutan dengan perhatian terhadap detail, lalu keterampilan komunikasi yang hebat. Setelah itu, kemampuan berorganisasi dan bekerja sama dalam tim, dan terakhir adalah gelar di bidang geologi atau geoscience. Selanjutnya itu ada responsibilities held by a geologist, research and modeling. Itu yang pertama ada merencanakan proyek geologis dan acara pengambilan sampel lapangan. Itu adalah merupakan suatu kegiatan di mana seorang geologis itu mampu untuk memproyeksikan secara perencanaan lapangan untuk pengambilan sebuah sampel lapangan. Terus yang kedua itu ada survei lokasi dan buat log atau dalam kurung misalnya lubang bor dan peta menggunakan GIS. Itu adalah kemampuan di mana seorang geologis mampu membuat log atau lubang bor dan peta menggunakan GIS. Yang ketiga adalah pengumpulan dan menganalisis data geologis, di mana seorang geologis juga harus mampu untuk menganalisis data geologis secara akurat dan pasti. Terus yang keempat ada mengkoordinasi program penelitian, di mana seorang geologis mampu dengan mengkoordinasikan program penelitian
Terus yang berikutnya ada periksa komposisi sampel dan spesimen. Terus selanjutnya ada mengukur dan menguji fosil, batu, tanah, biji, dan material lainnya. Selanjutnya ada menulis laporan tentang temuan, di mana dari semua itu seorang geologis harus berhak dan mampu bisa membuat laporan tentang apa yang sudah ditemukan. Terus selanjutnya adalah melakukan kontrol kualitas terhadap kesesuaian material dan memeriksa proyek berkelanjutan. Terus yang selanjutnya ada lokasi studi untuk perkembangan, formasi, bahaya, dan komposisi. Terus selanjutnya ada menyelidiki dan mengevaluasi endapan sumber daya alam. Lalu apa jadinya jika tidak ada sumber daya ahli, geologi, dan pemodelan di sektor pertambangan? Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang lokasi, distribusi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, mineral, panas bumi, dan lain sebagainya akan terbatas. Hal ini dapat menghambat suatu pengembangan dan eksploitasi sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya informasi tentang potensi bencana alam atau masalah lingkungan lainnya yang berdampak pada eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, menghambat terjadinya pengembangan teknologi untuk ekstraksi sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang keempat, terbatasnya pengembangan dalam energi terbarukan seperti panas bumi dan geotermal. Selanjutnya, impact provided by geological research and modeling. Yang pertama, pengembangan sumber daya baru. Dapat mengembangkan eksploitasi sumber daya alam yang baru seperti minyak dan gas bumi, mineral, panas bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengurangi resiko dampak yang disebabkan pada lingkungan. Mengurangi resiko yang terjadi apabila terdapat kurangnya stabilitas tanah, mengalami kebocoran air, dan dampak lingkungan lainnya. Yang ketiga, optimasi eksplorasi. Dampak mengoptimasi eksploitasi sumber daya dengan cara distribusi sumber daya dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat mengembangkan energi terbarukan. Dapat mengembangkan pengembangan dalam energi terbarukan seperti panas bumi dan geotermal. Lalu tips for finding and applying jobs. Yang pertama, perbaiki CV dan portofolio. Lalu selanjutnya memperluas jaringan dan networking. Yang ketiga, gunakan situs pencarian kerja seperti LinkedIn, Jobstreet, Indeed, platform khusus tambang seperti Mining Jobs, atau kunjungi langsung situs web perusahaan. Selanjutnya meningkatkan keterampilan teknis, dan yang terakhir persiapkan wawancara. Baik, Bu. Maaf sebelumnya, oke itu adalah sebuah hal-hal yang bisa dijelaskan dalam bidang tambang dan peran-peran geologis apa aja sih yang ada di bidang tambang dan kita mengambil salah satu contoh pekerjaannya itu adalah geologi resource and modeling, di mana seorang geologi resource dan modeling itu sangat amat dibutuhkan dalam bidang pertambangan. Jadi cukup sekian presentasi dari kami dan penjelasan mengenai materi berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah sebuah referensi yang kita ambil untuk menjelaskan tentang materi berikut yang setelah kami paparkan.